إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai kaum muslimin. Kita memiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Kita memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berlimpah anugerah kepada kita. Barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabb-Nya, barang siapa yang ridha Islam sebagai agamanya, dan barang siapa yang ridha Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, maka dia akan merasakan nikmatnya keimanan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan." Akan merasakan manisnya keimanan, yaitu orang yang ridha Allah sebagai Rabb-Nya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh berbahagia dan beruntung kita sebagai kaum muslimin, bahwasanya Allah itu adalah Rabb kita. Allah adalah Tuhan pencipta. Allah adalah Tuhan pengatur. Allah adalah Tuhan penguasa. Dan Allah adalah Tuhan pengatur seluruh alam semesta ini. Dan Allah lah yang seharusnya menjadi sasaran persembahan ibadah satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Seluruh perbuatan Allah berkisar antara karunia dan keadilan. Dan Allah Subhanahu wa taala beri rahmat menuju ridhanya. Siapa saja yang layak mendapatkan hal itu sesuai dengan ilmunya, dengan karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala biarkan makhluk tertentu tidak mendapat taufik darinya, karena ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, orang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak diberikan taufik, tidak diberikan hidayah, maka ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap makhluk yang masuk surga itu masuk surga dengan fadilah Allah, dengan karunia Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan setiap makhluk yang masuk neraka, mereka masuk neraka dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Para penghuni surga nantinya akan mengakui bahwa masuknya mereka ke dalam surga adalah karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak karena Allah menunjuki mereka jalan yang lurus, mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 43, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan mereka penghuni surga berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kami menuju surga ini, dan kami tidaklah terbimbing kalaulah tidak Allah beri petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan setiap pihak yang masuk neraka nantinya mereka akan mengakui bahwa dirinya lah yang bersalah dan banyak dosa. Dirinya memang pantas masuk neraka. Mereka akan mengakui bahwa masuknya mereka ke dalam neraka itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 11, fa'tarifu bidzambihim fasuqan li ashabis sa'ir. Maka mereka pun mengakui dosa-dosa mereka, sehingga sungguh besar kebinasaan bagi penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa beruntung dan berbahagianya orang-orang yang menyadari Allah sebagai Rabb-Nya, Rabb yang tidak ada kelemahan, seluruh kesempurnaan dan kemuliaan ada padanya. Dialah yang tidak membutuhkan siapa dan apapun, namun semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuasaan Allah mutlak melingkupi seluruh dimensi yang ada di dunia ini, baik ruang dan waktu. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak berkuasa dengan kezaliman. Kasih sayangnya melampaui kemurkaannya. Padahal jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika Allah berkehendak untuk berbuat zalim, maka tidak ada satu pihak pun yang mampu menahan dan menghalangi kezaliman itu. Namun Allah Subhanahu wa taala haramkan kezaliman pada dirinya, sebagaimana Allah haramkan kezaliman terjadi pada sesama makhluk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dialah Allah dekat dengan hambanya meski dia berada pada puncak ketinggian. Dia tolong hambanya yang lemah dan yang sangat butuh kepadanya. Dia maha melihat, dia maha mendengar, dia berilmu, berkuasa atas segala sesuatu. Dia beri para makhluk berbagai hal yang dibutuhkan mereka, sekalipun mereka tidak meminta kepadanya. Dia melimpahkan nikmatnya kepada makhluk meski para makhluk kufur terhadapnya. Tanpa Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu pihak pun yang bisa hidup. Tidak akan tegak langit, tidak akan tegak bumi dan seisinya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, tidak akan ada satu pihak pun yang mampu menghalanginya. Segala yang terjadi di alam semesta terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sungguh beruntung kaum muslimin. Agama Islam adalah agama yang diatur aturan dari Sang Maha Adil, Maha berilmu, Maha bijaksana, Maha berkuasa, Maha perkasa, lagi Maha pengasih. Dan satu-satunya agama yang benar dan agama yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka jaga keislaman kita wahai saudaraku. Sesungguhnya ini adalah anugerah yang tidak ada bandingannya. Jaga keislaman kita hingga kita berjumpa dengan Allah dengan keislaman yang ada dalam diri kita. Kita masih boleh berharap ampunan darinya. Dan seorang yang terjaga keislamannya sepanjang hayat,
akan berujung dan berakhir ke dalam surga. Apabila Allah kehendaki siksaan bagi dia di neraka, hal itu tidak akan berlangsung selama-lamanya. Setiap muslim akan berakhir dan berujung ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan mengistiqomahkan kita di atas Islam hingga akhir hayat kita. Semoga khutbah yang pertama ini memberikan manfaat, berikan faedah. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhsha yawman la yajzi walidun an walidihi wala mauludun huwa jaz an walidihi syai'an inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita ini adalah bagian dari rahmat Allah yang dihadiahkan pada umat ini. Ya ayuhan nasu innama ana rahmatun muhdatun. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah kasih sayang yang dihadiahkan Allah kepada kalian. Ya rawahu Ibnu Sa'ad fi Tabaqat wa ghairuhu. Dan bagian dari kasih sayang itu, Allah tidaklah mengazab suatu kaum ketika Nabi SAW masih berada di tengah-tengah mereka, atau jika mereka masih senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidaklah mengazab mereka saat engkau berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidaklah mengazab mereka selama mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian dari kasih sayang itu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW sangat bersemangat agar kita mendapatkan kebaikan. Beliau merasa sangat susah dan berat jika umatnya mengalami kesulitan dan kesusahan, mengalami penderitaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anitun harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri yang terasa berat baginya hal yang menyusahkan kalian, dan beliau sangat bersemangat agar kalian mendapatkan kebaikan. Beliau pun sangat kasih dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak akan sempurna iman kita sampai kita menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling kita cintai dibandingkan kita cinta kepada anak, kepada orang tua, kepada istri, bahkan manusia seluruhnya. Tidak akan sempurna iman kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian hingga aku lebih dia cintai dibandingkan anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Wahai ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah pantas disebut seorang cinta kepada Rasul jika ia tidak mau mempelajari sunnah-sunnah dan ajaran beliau? Apakah layak seseorang mengaku cinta kepada Nabi jika saat ditunjukkan sunnah Nabi yang benar, ia justru menolak dengan alasan tidak sesuai akal dan perasaan? Apakah pantas seseorang yang mengaku cinta Nabi tapi saat disampaikan larangan Nabi, ia justru tetap berbuat dan tidak meninggalkannya?
apakah benar kecintaan seseorang kepada Nabi jika ia lebih suka mengada-adakan ibadah kepada Allah yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi SAW, yaitu perbuatan bid'ah? Sungguh demi Allah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidaklah benar kecintaan tersebut secara hakiki kecuali sekedar slogan atau pengakuan yang tak terbukti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita memang cinta kepada Nabi SAW, bersemangatlah untuk mempelajari ajaran-ajaran Nabi dalam Al-Quran dan hadis-hadisnya yang sahih. Jadikan Nabi sebagai panutan, sebagai teladan. Ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Benarkan kabar yang sahih darinya, meski bertentangan dengan akal dan perasaan kita. Janganlah beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan dan teladan dari Rasulnya SAW. Tauhidkanlah Allah dalam ibadah dan jadikan ittiba kita murni kepada teladan termulia, yaitu Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW berpesan agar jangan sampai kita menyanjung dan memuji beliau terlalu berlebihan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara bin Maryam, fa innama ana abduhu, faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian memujiku berlebihan sebagaimana pujian Nasara kepada putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hambanya, maka ucapkanlah aku sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Rawahu Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah SWT memberikan taufik dan menolong kita agar merealisasikan cinta kita kepada Nabi SAW sesuai yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.